Scallop, yang itu tuna, ya udah sama aja. Enak kok, tapi aku lebih suka yang ikan. Ya sudah, makan poki, ya poki salad. Fried chicken, sama ada scallop hand roll ya guys. Gimana semua kabarnya anjir ini mas? Gimana kabarnya bunda-bunda? Bunda-bunda Sarwenda? Udah pada ngubungin Bunda Sarwenda belum? Kasihan daripada ntar dia baru cerai sama apa? Koruben, ntar hartanya diambil sama Fitri. Kasih tahu Bunda Sarwenda, dia orangnya polos. Dia sangka Kak Fitri, kayak cucok, meo-meo gitu. Kasihan sayang, ya. Kasih CFS benar jadi tempat money laundry. That's right. That's right cintaku. Bahas Ica dong. Ica lagi di umroh. Kita juga harus memberikan orang waktu untuk apa? Insaf ya guys. Kita lihat dia pulang ke Indonesia makin lebih baik lagi atau makin jahat lagi gitu kan ya. Kita lihat. Baru mulai live. Lagi makan ini. Kak, aku udah DM Kak Diano, semoga dapat uang kandung Acoy. Ini namanya giveaway, nggak usah minta-minta. Kalau nanti tak waktu apa? Namanya pas, dia pakai pasti ditransfer. Pasti. Itu cincin merong-merong, enggak? Itu bukan cincin, itu Fitri. Itu Fitri pakai akunnya cincin itu udah saking keselnya, nggak ada yang bisa ngebela dia. Amel udah gak mau ikut campur, ya. Yang lain-lain udah gak mau ikut campur. Yang cowok-cowok cuma si Sahrul doang. Nyai murka, diam kok disenggol mulu. Dari kemarin juga sebenarnya disenggol-senggol sih soal Loli kan. Cuman sekarang aja itunya. Titik poin dia apa? Harus pick up ya kan? Kadang-kadang kalau orang dibiarin, ntar jadinya kurang ajar. Memang Fitri harus disikat sih, harus diberantas. Ya. Kalau orang kayak aku, kayak Nikita, emang mulut kita lantam ya. Ya kan? Nggak munafik gitu loh. Kalau Fitri apa-apa, aku nggak mau, nggak level sampah, tapi sampah dilaporin, nyuruh orang lain. Ada yang nanya-nanya orang lain, ada di situ, buta aja kalian. Dia pakai baju merah. Suami Eva juga nggak ikutan itu dia itu cari orang pembelaan. Biar orang-orang lain nggak merasa ada, biar dia merasa ada yang membela dia pakai akunnya suaminya. Bentar lagi juga dia bikin akun Sailor Moon, ya kan? Minta pembelaannya bisa Zega. Bentar lagi juga Sahrul panggilan kedua bener nggak sih? Kayaknya bener. Kalau panggilan kedua, berarti panggilan pertamanya diterima. Kan bodoh. Ya, sekarang dia ngelesnya Sandy on the ship. Kok merasa? Nah,
cemen ah. Apa? Sahrul Isa mainnya cemen ah. Kayak gua dong. Nikita Maharani, Nikita Mirzani Mawardi, ya kan, Fitri, Salfitri, Sahuteru, siapa lagi? Adrena Izazega, aka Sahrul Isa, ya kan. Marisa Ica Mulyana kalau nggak namanya, nama belakangnya. Ya kan, Sandi Purnamasari, Mas Gilang. Sebut dong namanya, Juragan 99, ya kan? Yolo ini namanya ini tuh Christine apa gitu. Ya kan? Sebut dong namanya. Ada Kaputri Jibo. Kok gak nungguin gua? Makan dulu. Sambil gibah makan dulu lah, say. Guys. Tadi kan gue lagi nungguin Uber Eats. Kata Kaputri Jimbo, tungguin ya, say. Gue mandi dulu. Jangan live dulu. Gue kalau lagi makan gini serunya sambil live, ya kan? Ya, Ale mau nggak diperpanjang nih. Jangan lupa beli parfum dari Secret Finest ya. Ini wanginya sangat misterius ya guys. Sade itu kayak yang wanita-wanita apa secret gitu ya, wanita-wanita misterius gitu. Wanginya tuh orang pasti nanya, ih unik gitu loh ya. Boleh deh coba yang parfum shade ya. Emang egois. Belum juga ngomong apa-apa. Kemarin gue dimarahin sama Kak Putri. Lu ya, handphone gue kagak dijawab ya, Kak. Gue ini kerja jadi kuli koper ya, angkat-angkat koper sehari bisa 1000 koper ya kan. Boro-boro mau angkat telepon kakak. Tidur aja gue kayak apa mayat 12 jam. Gak usah nanya-nanya orang lain, dia ada di situ. Kamu lihat story-nya dia pakai baju warna merah. Kira-kira Sahrul bakal dipenjara nggak, Bu? Kemungkinan besar karena ini illegal access. Dia menyebarkan chattingan. Jadi kalau misalnya gue juga nggak mau ngasih tahu clue-nya lah ya. Kak best sellernya aromanya Pak. Tergantung kamu sukanya apa. Kak Chelsea ini anak tirinya. Anaknya Chen. Ya. Jadi Chen itu punya 2 anak perempuan namanya Chelsea dan Kaden. Ya, anak perempuannya dari Cirina. Itu udah pure Cina banget gitu loh ya. Nah, kalau si Renzo ternyata guys, kemarin ingat gak aku pernah bikin reels, Bapak lapor ya kan. Saya mau melapor, Pak, ada anak namanya Renzo hilang ya kan. Gue tag fotonya Pak Krisna ya kan. Yang namanya kita sebagai warga negara, sebagai apa ya? Sebagai netizen yang budiman ya kan, melaporkan. Kasihan gitu kalau ada anak yang apa? Anak yang kehilangan ya kan. Bergeming ternyata bergeming guys. Bergeming dan teringat-ingat gitu loh bahwa zaman waktu dia di Lampung ya, si Fitri itu di Lampung kan ada grup-grupan ya. Nah, gua nggak sebut lah grup-grupnya siapa. Salah satunya pasti ada yang nonton di sini ya kan. Jadi waktu dia di Lampung itu ya, Fitri di Lampung itu ya, dia salah satunya mainnya sama ya bapak itu ya kan. Nggak mungkin lah kawin si Fitri sama si bapak itu ya kan, karena apa? Udah punya istri. Ya kan? Ya. Sekarang yang nonton pada simpanannya semua gitu. Bergeming. Kenapa gue mengiyakan? Karena salah satu tangan kanannya si bapak itu, kita bilangnya Bapak Mukti aja ya. Salah satu dari Bapak Mukti itu, tangan kanannya bilang, oh iya saya pernah loh. Gue kayak yang tadinya gue cuma meraba-raba gitu loh guys ya, karena namanya gini ya guys, dulu pertemanan kita waktu zaman berarti kalau
Fitri umur 50. Ya kan? Renzo umur 67. Anjir 43 masih jadi lonte. Cuco meong. Cuco meong loh. Fitri tuh udah 51 atau 50 gitu loh guys ya. Si Renzo kayaknya umur dia udah SD ya. Enggak deh, udah lebih deh. Kayaknya Renzo udah umur 10 ya nggak sih? Dia udah SD kelas berapa ya? Si Renzo udah kelas berapa ya? Pokoknya udah lumayan lah ya, dia udah kelas 3. Kayaknya udah kelas 3 SD atau 4 SD nggak sih? Ya kan? Jadi kalau misalnya nanti kalau gini ya, harapan aku kelas 4. Untuk kelas 4, berarti kelas 4 itu umur 10 tahun ya kan? Berarti si Fitri wow, dia udah kawin sama Cencen 10 tahun. Wow. Baru ingat bapak itu pernah ngebar benih. Ya, banyak. Soalnya ani-aninya pada, bukan ani-ani lah, orang yang aku akui si bapak itu punya karisma ya. Kita ngomongnya bapak karisma aja ya. Ya. Kita ngomongnya bapak karisma ya kan. Ada si bapak karisma. Saya juga mau Pak ditempong ya. Ada si bapak karisma mending kasep deh si kasep ya. Kita ngomongnya si bapak karisma aja ya. Ya, bapak karisma ya kan. Si bapak karisma ini dulu di Lampung, dia nggak bisa naik pangkat ya kan di sana karena ya apalah. Jadi bintang 1 terus. Sekarang udah dipindah-pindah udah bisa masuk bintang 2 katanya ya kan. Siapa bapak karisma? Yang punya Kangen Band dong, nggak tahu ya kan. Anak ade juga cewek. Kok tahu? Ya kan? Kok tahu? Ponakun juga pernah dikasih kerjaan tuh, lulu S1 untungnya nggak mau. Iya. Pokoknya gini lah. Tujuannya aku sebenarnya bukan ke si Bapak Bapak Karisma ya, hampir keceplosan sih ya kan, si Bukti, si Bekti ya, Krisna Mukti, Bekti, salah ya, hampir keceplosan ya Pak. Tujuan saya bukan Bapak, tujuan saya adalah mengingatkan untuk Koko Cencen Kurniawan ya. Untuk Koko Cencen Kurniawan sejati, si mualaf ya kan, tolong dicek ya kan. Kasian Ko Cencen membuang 2 anak perempuannya ya, Kaden sama Chelsea Maya, untuk membesarkan anak yang bukan anaknya dia. Kalian bayangin gak ya, seorang ayah membuang kedua putrinya untuk mempertahankan seorang anak yang bukan anaknya. Coba, ya itu sinetron gimana ya? Ayahku membuang aku karena untuk membesarkan anak orang lain. Coba, sinetronnya itu nggak rumit nggak? Ayahku seorang Cencen Kurniawan menelantarkan aku untuk membesarkan anak orang lain. Coba nggak? Hah? Beneran bukan anaknya atau dari mana? Soalnya bergeming say. Ya. Ribet. Ya, jadi aku berjanji kalau misalnya itu anaknya Cencen, itu anaknya Cencen sama Fitri, aku akan stop. Aku sembah sujud ya. 1000 orang yang nonton ya. Kalau itu anaknya Cencen, aku sembah sujud ke Cencen. Sembah sujud sungkem ya di lantai. Fitri sama Cencen ya. 1000 orang menyaksikan kalau itu benar anaknya Cencen dan Fitri, si Renzo itu, aku akan sembah sujud ya di tanah
Di tanah kuburan siapa? Di tanah kuburan bapaknya kayak apa kayak gue berani sujud. Ya. Ya kan? Gitu loh. Tapi kalau benar ya kalau benar itu anaknya, gitu loh. Kak Yoka tahu rahasia itu dari mana? Nih aku jelasin ya. Sewaktu itu 10 tahun yang lalu, Fitri inget teman-teman lu siapa aja yang pernah lu ajak ke Lampung, yang pernah lu ajak ke Bali, yang lu pernah bayarin, ya kan? Siapa? Jadi dia curhat sama teman-temannya. Guys, kemarin gue baru loh ketemu sama si Bapak Karisma, ya kan? Gue sih nggak mau. Awalnya nggak mau guys, ya, menolak gitu. Geli, ya. Dia suka sama Ani-Ani segala macam. Aku geli sama Bapak Karisma, dia bilang gitu kan. Katanya, ujung-ujungnya tidur juga. aduh, nggak apa-apa dimanipulasi tes DNA nggak apa-apa guys. Yang penting dia tahu, yang penting Cen tahu itu bukan anak dia, ya. Apa bener Cen punya bisnis narkoboy? Itu susah untuk dibuktikan. Setahu aku, ini kalian yang mau tahu ya guys, Cen itu dia itu emang tukang gambar, ya. Dia bukan arsitek, bukan apa. Dia penjual konsep, ya kan. Jadi dulu sama Cirina kan emang keluarganya keluarga punya hotel di Bali, punya resort, punya villa, ya kan. Jadi yang nyokolahin Ko Cen di Amerika aja si siapa? Papanya Cirina, ya. Dan waktu Cirina cerai, dia minta 10 miliar loh. Itu tahun berapa itu? Tahun 2013 kalau nggak salah. Gue ada surat cerainya malah, ya. Dia minta berapa miliar gitu, terus mobil, mesin kopi, lukisan di belakang Sinepos yang penyanyi penari ronggeng yang warna biru kayak Nyi Roro Kidul, itu tuh lukisannya Cirina, bukan lukisannya Fitri. Fitri tuh sereceh itu guys, sampai lukisan di belakang kantornya dia kalau dia live itu tuh lukisannya Cirina, bukan lukisannya Fitri gitu ya. Aku punya kantor, aku mau punya lukisan sendiri, enggak. Dia sereceh itu. Di belakang itu menunjukkan bahwa I can get it, ya. I get it, I get what I wanna get, gitu kan. Mesin kopi aja diambil, betul. Jadi kalau kalian tahu kenapa sih ini dia bisa sejahat ini, karena dia emang sifatnya ya guys nggak ikhlas gitu. Satu, nggak ikhlas, dia nggak pengen orang bahagia, ya kan. Dia nggak pengen orang lebih kaya dari dia nggak pengen orang lebih terkenal dari dia nggak pengen orang lebih cantik dari dia, ya kan. Dia nggak pengen orang lebih sempurna dari dia, gitu kan. Itu makanya semua yang dia musuh-musuhnya kan paling ujungnya sampah, terus dibilang anjing, ya kan. Emang lu siapa, Fit? Kadang-kadang Fitri nggak ngaca deh, ya kan. Lu dulunya lonte, ya kan. Dulunya lonte, terus sekarang kayak yang kemana-mana emang lalu dipanggil Bu Fitri, ya. Gue sebut nama lu ya, Fitri Salfitri, aka Fitri Sahuteru. Lu udah ngelaporin gua 2 kali kan. Sekali 2020, mandek kan laporan lu kan di Jaksel kan. Yang kedua di Tangsel, sekarang lu ngelaporin gua kan. Tahun ini lu laporin lagi kan. Lu bego-bego amat sih, Pit. Hah? Lu sekolah cuman semea, ya kan. Lu ngelaporin gua buat apa? Gua tinggal di Amerika, sayang. Mau intimidasi gue, ya kan. Mau apa? Mau suruh gue bungkam? Nggak mungkin, sayang. Gue udah berantem sama lu 4 tahun. Lu kira dengan cara lu begitu gue bakal diem? Enggak. Lu mau ngelaporin gue FBI, lu mau ngelaporin gue ke mana? Ke Dubes. Gue nggak pernah takut sama lu, Fit, ya. Jadi kalau misalnya lu bilang, oh Yoki ini mengancam-ngancam, lu yang ngancam-ngancam. Gue cuma ngomong, ingat Fit, lu jangan pernah ngancam-ngancam orang. Yang punya anak itu lu, bukan gue,
ya. Gua mah bencong. Gua sama Iza Zega ya, sama Waria Sahrul nggak bisa punya anak ya, nggak punya rahim, oke? Yang punya rahim itu elu, anak lu ada 3 ya kan, beda bapaknya semua ya kan. Si Naira bukan bapaknya bukan si Arafah ya kan. Kalau Kaira oke lah, Arafah lah, ada Arabnya. Nah Renzo itu bukan anak-anaknya, bukan anaknya Cencen, kasihan ya. Jadi target gua sekarang ya bukan yang lain-lain. Target gua Cencen, kasihan si Cencen. Udah 10 tahun nikah sama Fitri ya kan. Udah 10 tahun birahinya tersimpan ya. Udah 10 tahun katanya gua nggak tahu disunat atau enggaknya ya guys. Setahu aku sih sebelum dia kawin sama Fitri nggak disunat ya. Gue sampai sedetail itu gue nanya, halo Ci, kemarin waktu nikah sama Cici si Koncencen disunat nggak? Enggak dong Yoke, boro-boro disunat, dia bilang gitu kan. Oh berarti jadi sekarang dia mau alaf belum tentu disunat ya Ci? Ya nggak tahu sih itu ya gitu. Gue sampai sedetail itu kalau gue nanya. Sampai sunat pun gue pasti tanya guys ya kan. Jadi kasihan sih kalau misalnya kontolnya si Cencen disunat cuman gara-gara untuk nikahin Fitri. Nafkah batin nggak dapet. Emang mau si Fitri ngisep kontolnya si Cencen? Mana mau ya kan. Fitri itu cuma mau harta dari Cirina sama apa? Biar dia nggak kelihatan janda ya kan. Kalau dia teng Arafah kemana-mana kan malu ya. Arafah udah pernah di penjara. Cencen udah pernah di penjara ketang. Ya Cencen juga udah pernah di penjara. Cuman kan kalau Fitri teng Cencen kan keren gitu ya. Aduh koko ya kan, ada mending kasep gitu ya, tinggi ya kan, gitu ya, kuncup ya kan, tinggi kasep gitu ya, di teng di si Cencen ya kan. Cencen sukanya babu. Cencen tuh tipe-tipenya ya guys ya, buat kalian yang tahu-tahu aja nih ya. Ani mohon maaf nih daerah gitu loh ya yang kulitnya sawo mateng, yang ayu ya, susundaan, teteh gitu. Aduh mending bening, aduh, mending kinclong. Kalau nggak dibilang si Cencen Mokondo, emang dia tidak boleh dikerja guys. Karena kenapa? Kalau dia kerja berarti keluar kota, berarti main-main awewe ya kan. Jadi emang nggak dibolehin kerja sama si Fitri, biar di rumah ngejedog nyata ya. Jadi dulu emang si Cencen ini circle-nya ya itulah ya, narkocoy, betul itu dulu. Ani daerah soalnya belum tahu ya, murah juga kan. Kalau ani bermerek, ya ntar saingan sama Fitri ya kan. Ani ibu kota emang kayak saingan sama Fitri, satu arisan. Si Teteh ya kan. Kebayang nggak guys, 2 ani ketemu satu arisan, mending gelis gitu kan. Itu pernah terjadi karena si Cencen pernah, sorry banget ya. Jadi si Fitri itu pernah mergokin si Cencen pacaran sama namanya ada kakak namanya kakak Irma. Sorry ya Kak Irma ya, aku bahas ya. Dia baca chattingannya. Nanti gua upload nih ya. Sesudah ini live gua upload chattingannya Cencen dan Fitri. Aduh, si Irma, aduh, meninggal si Irma teh. Ya. Jadi si Cencen teh ketemu sama si Irma. Si Fitri sampai ngebahas, lu tuh tidak menghargai gua ya, gua tuh kurang apa sama lu, gua tuh udah nggak tahan sama lu. Emang dia udah mau cerai itu udah beberapa kali guys, nggak cuma sekali ya. Cuman Cencen bodohnya hartanya itu di atas namakan si Fitri karena si Cencen pernah bangkrut kalau nggak salah ya. Jadi biar beda aset, dia namain aset-asetnya atas nama Fitri gitu. Jadi Cencennya bodoh, kalau dia cerai
dia pasti kalah kalau masalah aset gitu loh, ya kan? Gitu, dan malu juga. Tapi laki mah sebenarnya nggak ada malu guys, ya. Dia cerai sekarang, punya 1 perak pun bisa nih lihat, bisa nyari perempuan. Kalau perempuan cerai nggak punya duit, umur 50 tahun ngelonte aja susah, ya kan? Kalau laki-laki mah gampang. Jadi kita mensupport untuk Cencen cerai sama Fitri. Gua nggak mungkin nyerang Naira, gua nggak mungkin nyerang Renzo. Jadi sekarang yang aku mau tanamkan ke pikiran Cencen Kurniawan, kasihan deh kamu ya. Udah 10 tahun kamu sudah menjahati kedua anakmu, Chelsea dan Caden, satu itu. Ketiga, kamu hampir mempenjarakan Chelsea, ya kan? Terus keempat, kamu sudah 10 tahun memelihara anak orang lain. Coba kamu cek DNA. Kalau itu bukan anakmu, ya, kamu tinggalkan Fitri. Kamu laporkan Fitri dengan atas nama pemalsuan, ya kan? KDRT atau apalah yang kamu mau ya. Untuk nanti di persidangan, ya kan? Kita 1.500 penonton ini akan membantumu. Dalam kuasa Pak Prabowo tidak ada sogok-persogokan, ya kan? Kamu menang di Mahkamah Agung, harta gonogini sama Cirina, atas bantuan siapa? Atas bantuan Fitri kan? Gitu loh. Jadi, aduh, jangan sampai Kak Irmanya di sini. Maaf ya Kak Irma kalau tadi itu menyebut Kak Irma di sini ya. jadi malu aku teh ya. Jadi si Cencen semoga dia sadar ya, kalau laki-laki itu tuh apa taunya guys? Ego dan harga dirinya. Kalau harga dirinya udah diinjak-injak dan egonya udah tidak dihargai ya, dia bakal berontak. Sampai kapan? Kebayang gak guys, seorang laki-laki yang meninggalkan anak-anaknya untuk membela seorang perempuan, dan seorang perempuan itu tidak jujur dari pertamanya ya. Itu anak siapa? Sakit gak tuh hatinya tuh? Sakit gak tuh? Cantikan Irma atau Fitri? Kalau teteh Kak Irma dia pakai hijab say ya. Jadi gelis, ada si gelis. Tadi Kak Jimbo ngomong apa? Nepos bacotnya lewat orang mulu, nggak berani sendiri soalnya takut berubah dari ibu peri ke ibu sampah. Gimana si sampah? Ini mumpung ada Kak Putri Jimbo ya. Jadi si Nepos ini ya, dia itu sudah pernah menelepon papahnya Kak Putri ya. Dan dia sampai minta tolong, Om, tolongin Om, ya kan? Jangan sampai anaknya Om, si Putri ini berteman sama bencong. Dia ngatur, dia mau ngatur guys, dia mau ngatur si Kak Putri mau berteman sama siapa, mau gimana. Sereceh itu loh Fitri loh, ya. Dan ujung-ujungnya Fitri dimarahin sama papahnya Kak Jimbo, ya kan? Kak Putri Jimbo gitu loh. Jadi sekarang dia udah nggak berani bahas-bahas Kak Putri, ya. Telepon Om Jimbo, udah nggak berani itu dia, ya. Gitu. Dan tadinya dia mau mengobrak-abrik hubungannya Kak Putri, papahnya sama adiknya. Gila nggak? Segila itu nggak guys, ya? Untuk kepuasan dia untuk menyerang aku, dia sampai mau obrak-abrik keluarganya Kak Putri Jimbo. Papahnya, adiknya Kak Putri tanya mau diobrak-abrik. Gila nggak? Ini ada orangnya di sini nih ya. Gua nggak lebih-lebihin, nggak kurang-kurangin. Padahal si Fitri itu nggak kenal siapa mereka guys. Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu gitu loh. Dan itu ya, yang dulu punya akun Salur pun siapa Fitri, tapi waktu pertemanan sama si Nikita ya gitu-gitulah. Dia mau main kuat-kuatan sama gua kali tuh, ya. Ketinggalan nih Kak Putri sama Nepos. Nggak ada kenapa-napa. Si Fitri ini kepanasan karena gua di endorse Secret of Finest ya.
Kita pakai dulu ya guys, iklan dulu ya. Jadi perawalan kenapa si Fitri ini marah, karena gue kan bilang gue di endorse dari Secret of Finest ya. Jadi ini adalah produknya punyanya Kak Putri Jimbo ya kan, gitu. Yuk capture rekam, ngaduin lagi. Ya kan, jadi gue itu pulang ke Indonesia ya, disponsori oleh Secret of Finest. Gue kan bilang guys, thank you buat Kak Putri ya, untuk Secret Finest untuk beliin gue tiket, bayar gue endorse ya kan, segala macam akomodasi dari Secret Finest. Panas ya kan, si Sahrul sama si Fitri panas. Nah si Sahrul bilang komentar di situ, oh nggak mungkin lah itu Putri bayar itu si bencong katanya kan, nggak ada duitnya, gembel, dia bilang gitu. Siapa sih Putri itu, dia bilang gitu ya kan. Tapi kalau si Sahrul sama Kak Putri udah minta maaf ya kan, di balik layar gitu. Dia minta maaf, itu Bu tidak ngeles guys, aku tidak bermaksud, jangan sampai nanti Kak Putri yang berpendidikan marah gitu loh. Itu bukan tertuju buat Kak Putri, pokoknya ngeles lah. Tapi saya minta maaf gitu ya, minta maaf ke Kak Putri. Ya udahlah kata gue gitu kan. Tapi si Fitri yang heboh ya kan, telepon papahnya Kak Putri gitu loh. Ya kan, ngadu aduh guys, papanya Kak Putri ngapain ngurusin perbencongan sih? Coba. gue sampai ketawa dan malu loh. Gue sampai bikin video buat papahnya Kak Putri ya. Om Jimbo, salam kenal. Nama saya Yoke. Mohon maaf sekali untuk kegaduhan ini ya. Saya dengan berat hati pengen mengucapkan banyak maaf gitu, karena saya bikin kegaduhan dan merepotkan Om juga, aku bilang gitu. Tapi terima kasih banyak karena adanya campur tangan Om membuat hati saya lega juga, karena Om bisa netral, gue bilang gitu. Pokoknya aku terima kasih ke papahnya Kak Putri. Gila nggak guys, ngapain bawa bokapnya Kak Putri? Gue udah satu mah nggak enak ya kan. Ini permasalahan perbencongan say, ya kan? Aduh Tuhan ya. Yoke aja tahu diri yang masa tiap hari pakai jas gede. Jadi gue bikin video ke Om Jimbo, bilang Om terima kasih dan mohon maaf gitu ya. Aku tidak akan membahas orang-orang yang tidak perlu aku bahas ya kan. Tapi untuk Fitri mohon maaf ya Om, aku akan selalu membahas itu karena dia anak durhaka. Oke, gitu. Pokoknya itulah intinya. Makanya si Fitri kemarin dimaki-maki dikit lah ya. Dimaki-maki dikit karena guys, Fitri ngelawan bencong aja harus keluar kemana-mana gitu loh ya. Sahrul aja ngelawan gue masih strong gitu, gue kan masih belum mundur gitu loh ya. Fitri nyuruh Isa, cemen serang gue sendiri sini. Sebenarnya Fitri juga nggak mau nyerang si Kak Putri, cuman si Fitri itu tujuannya gue ya, biar gue dijauhin sama Kak Putri gitu loh. Jadi kemarin waktu gue ke Indonesia itu kebetulan aku ketemunya sama Mami Ola Ramlan. Itu kebetulan, nggak ada sangkut pautnya, gue nggak ada janjian, nggak ada apa. Tapi gue emang ketemuan sama Dokter Francisca ya kan gitu untuk project. Nah di situ ada Ola Ramlan. Demi apapun gue nggak tahu Ola Ramlan ada di situ gitu loh ya kan. Ternyata itu secret aku berdua sama Mami Ola lah ya kan. Siapa nanti bakal jadi podcast ya kan, kita nggak tahu ya.
Dan aku juga ketemu sama Mami Ipel. Nah itu juga dijahatin sama si Fitri. Gitu. Jadi mereka yang cerita sendiri, gue nggak pernah ngorek-ngorek. Dan di situ, waktu aku di situ, Dinar Candy. Ayo gue kaget dong seorang Dinar Candy tahu siapa gue. Terus gue bilang, Dinar bener. Kata Dinar, bener kak. Terus gue bilang, Dinar ikhlas nggak uang 5M itu? Nggak, demi Allah dia nggak ikhlas. Tuh, ya. Jadi buat kalian 1.500 orang ini, orang-orang yang dijahatin sama Fitri itu udah keterlaluan guys. Kalau 1-2 orang namanya nggak sengaja. Kalau udah puluhan orang, ratusan orang itu udah tabiat, udah iblis. Ya. Nggak ikhlas lah 5M. Mana tadi ngomong gue baser Sahrul. Udah biarin aja lah. Uang Dinar ditipu FX juga, iya. Jadi dia yang memberikan iming-iming ke si Dinar. Iya, nanti aku bantuin kok, gitu. Intinya nggak ada yang bantu Yoke. Intinya nggak ada yang bantu Yoke dan gua pun, aduh panjang kali. Dan gua pun nggak ada ikutan urusan sama Yoke. Cuman akhirnya gua urusan karena Fitri mau adu domba gua sama bokap. Nah itu. Kak Putri Jimbo, apakah kamu mau naik? Untuk mengkelirkan, sebenarnya Kak Putri Jimbo itu udah clear sama Isa sama Fitri. Cuman enak gitu loh, ngerti gak sih? Sampai sekarang kayak yang lu mau ngekelirin sama orang tapi tingkah laku lu nggak berubah gitu loh, ya kan? Mumpung 1.600 orang kak, jangan sampai tiap kali gue harus nyemprot yang ada satu ruangan bau sade. Dia Kak Putri baru mandi nih, jadi gue nggak tahu udah pakai busana atau belum. Mau nanya Sahrul itu siapa? Adrena Isasega, Mami Online. Iya, bulan Januari gua dateng. Temennya si Fitri polisi, pertemanannya sehat nggak? Nggak. Kenapa Dinar nggak lapor polisi? Karena nggak ada MOU. Guys, maklar kasus itu nggak bisa dipenjarain. Karena nggak ada perjanjian. Kamu transfer saya 5 miliar untuk mengeluarkan Coapex. Nggak ada itu perjanjian. Gimana coba? Siapa bisa menjanjikan orang bebas? Di tantangan materai nggak ada. Orang kalau lagi kejepit, lagi ada masalah, mereka cari solusi. Dan di situ si Fitri memberikan solusi. Gua bisa, tuh lihat Nikita Mirzani aja keluar gara-gara gue, ya kan? Gitu. Kenapa NM gak berani sebut nama Fitri? Fitri aja gak berani sebut nama gue. Nama Nikita. Sahrulis aja gak berani. Hidung jambu. Jangan banyak bacot. Cuman gue, ya kan? Yang berani menjamblangkan nama-namanya siapa, buktinya apa. Ujung-ujungnya somasi. Gue aja yang tinggal di Amerika disomasi, apalagi lu guys. FS siapanya nggak ada. Suaranya hilang, masa sih? Kasusnya Mami Ipel sama FS gimana? Nanti kan kamu tanya aja sama Mami Ipelnya langsung. Aku tidak bisa membongkar cerita kalau misalnya nggak ada izin gitu loh. Jadi apapun yang aku katakan ini, satu orang yang bersangkutan atau orang yang sudah disakitin sama Fitri sudah memberikan aku izin untuk apa? Ada suaranya nggak? Di sini mau pakai fake akun seperti Fitri sampein dicari Putri Jimbo tuh. Ya. Guys, 1.600 orang. Nanti kalian ketik gue Fitri.
Dicari Putri Jimbo nggak ketir-ketir tuh. Ya, ke Putri Jimbo Fitri itu paling takut sama ke Putri Jimbo. Percaya deh sama gue. Jadi Mami Ola itu disakit, iya. Mami Ola disakitin sama itu. Jadi guys, aku udah pernah inget kan, kasih tahu kalian bilang bahwa laporannya Iza Zega untuk Nikita Mirzani itu masih ada, nyata dan real. Karena apa? Dia bebas dari kasusnya dia, ya kan? Jadi secara nggak langsung si Iza bisa melaporkan karena dia bebas kan, gitu loh. Orang dikatain sampah tapi dikatain dibesin kan tolol, benar. Berarti batal besanan sama ya tuh Kak Putri bilang Chan Kak. Pokoknya next ya, kalau kalian mau aku barbar lagi, kalian harus order dulu ini parfum Secret of Finance, ya kan. Jangan malu-maluin brand ambassador deh, ya kan. 1.000 orang aja beli. Udah balik modal tuh Kak Putri, ya kan. 1.000 orang aja beli, ya kan. Cuma 250.000 loh guys, ya kan. Jangan malu-maluin brand ambassador Secret of Finance ah. Ya kan? Udah order, ya kan? Udah order 5 stok 5. Ini demi apapun enak guys. Yang Shade Madeira, Nude, ya kan? Endes, ya. Choose a order, ya. Kalau nama Shopee-nya apa? Ada di link aku, di bio ada link Shopee-nya Secret of Finance, ya. Aku udah beli 2 botol, mending nuhun, ya, mending nuhun pisan, nges di order, nuhun kacida. Aku udah order 6, aduh, mending bager. Aku pakai rendang nggak hilang baunya, masa sih? Cucu amat. Waktu itu aku lihat kakak makan mie ayam sama Kak Kim di Bogor, kok nggak say hi? Gue makan mie ayam bener ya? Bukan di Bogor kali mie ayam mah. Aku udah order 3. Oh ya bener. Parfumnya tahan berapa lama? 8 jam ke atas sayang, ya. FS aslinya pendek ya. Pernah ketemu di Rutan Serang waktu dia besuk NM. Betul pendek. Makanya dia pakai enggrang yang tinggi. Kesel banget si Sahrul kalau udah belain si Fitri. Guys, jejak digitalnya kalian bisa lihat. Si Sahrul itu dulu udah nyerang Fitri itu udah kayak apa? Nepos, anak durhaka segala macam, ya kan. Sekarang dia mendekati Fitri karena apa? Dia ngedeketin Fitri karena dia udah nggak punya backingan lagi. Udah nggak ada orang. Dia udah nyerang Dr. Oki. Dia udah nyerang Sandi Purnamasari, MS Glow. Dia udah nyerang Nyolo Ine. Dia udah nyerang Nikita Mirzani. Dia udah nyerang siapa lagi nih? Dokter Detektif, ya kan. Dia udah nyoba nyerang Kak Putri. Cuman Kak Putri aja yang dia paling takut, guys. Ya. Sahrul tuh paling takut sama Kak Putri. Sampai, aduh, kalau lihat chattingannya ya. Ya. Guys, gue mau bikin deodoran sekalian pada mau biar pada gak bau sampah. Ya kan? Kita 1.600 orang ini dibilang sampah loh, ya kan? Si paling harta, ya kan? Kok merasa dia bilang gitu kan? Gue gak yakin setelah dia nyerang NM pasti akan masuk. Gue yakin setelah dia nyerang NM pasti akan masuk. Ya, dia sebenarnya nyerangnya bukan NM, dia nyerangnya MS Glow.
Udah panggilan kedua tuh Sahrul, ya. Jangan mahal-mahal Kak Putri. Enggak sayang. Ini mahal karena packagingnya apa? Ini yang 50 mili sayang. Dan ini extra the parfum ya. Jadi tahan lama sayang. Yo ke cosplay jadi garbage truck dong. Gitu amat sama gue anjing. Di save kak, nanti di save. Rina seneng DNMVF. Semua orang tuh seneng karena gini ya guys, bukan masalah seneng kita berantemnya. Orangnya jahat banget guys. Demi apapun ya guys, orang terjahat di dunia ini adalah kayaknya Fitri, Sahrul, sama Ica. Itu udah. Nah. Kalau mulut lantam oke lah ya. Tapi ini dia benar-benar ngejahatin orang-orang. Dan gue sampein ya guys, gue berperang ini udah 4 tahun. Lambat laun terbukti kan, apa yang gue omongin, jejak digital ada di YouTube banyak, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang dulu-dulu bilang, Yoke mana buktinya, Yoke, Nah, sekarang udah dari sumbernya langsung kan, yang ngomong kan. Nikita Mirzani sendiri kan yang ngomong kan. Sekarang kalian percaya aku kan? Ya, suatu saat nanti kalian bakal tahu apapun yang aku ceritakan itu nyata. Apapun yang aku kasih ke kalian, bentuk foto, bentuk chattingan, itu real. Ya, real. Kak Putri, sayang hati-hati, takut kakak disantet juga, hati-hati iya. Tapi Medina Musa kadang temenan sama Iwena. Si Kentang udah digoreng kayaknya hilang dari radar, enggak, dia ngantuk. Kemarin dia apa? Kemarin dia nggak bisa tidur kayaknya. Laporan kedua, dia minta tolong kemana-mana. Ya kan, Mira Hayati juga itu baru keluar guys. Jadi kalau Mira Hayati bilang, ya aku nggak mau nyebar kemana-mana ya. Pokoknya yang setahu aku Mira Hayati kemarin dijemput di bandara. Tapi dia negosiasi jadi bebas untuk sementara gitu loh guys, ya kan? Nggak takut gue kena santet tuh. Gue takut sama yang betulan nih. Lebih kasihan Kak Nikinya, duitnya udah dimakan, anaknya di brainwash. Dia murka banget, ya bener. Sapa aku dari Brebes, halo Suci. Talia itu kenapa berantem sama Gebi, bener atau Saru? Gebi atau Saru? Yang bener buat aku sih, yang aku tahu Gebi ya. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan tentang masalah baba-baba itu, nggak mau tahu. Nggak kenal juga. Setannya minder sama Yoke ya beduk-duk, ya kan? Sahrul nggak nyariin Frozen. Itu Mbak Ibu Elsa Sarif aja nggak pernah dibayar sama Sahrul. Sampai detik ini aja nggak dibayar. Dia itu orang terpelit di dunia guys. Gua di DM sama seseorang, katanya Sahrul minta tolong sama F tapi nggak ditanggapin. Karena Fitri udah kelabakan dengan sendirinya guys. Ini ya, ini 1.700 orang ya. Tadinya dia mau, gue mau spill ini ya. Tadinya dia mau apa? Mau podcast sama Mami Dewi Persik. Gue bilang gue tantang, ayo sebut nama gue, sebut Mami Rita, sebut nama Kak Puji ya. Kak Uzi Ibrahim, pasti aku bakal clearkan itu dengan fakta nyata, banyak chattingan yang tersedia ya. Jadi kalau misalnya nanti si Fitri Sahuteru dengan Mami Dewi Persik bakal podcast, aku bakal mengclearkan itu
Karena apa? Aku ada di situ sayang. Ya. Begitu. Tapi nggak jadi. Setahu aku nggak jadi ya. Setahu aku dia nggak jadi podcast karena udah dilarang sama seseorang. Ini pesan untuk Mami Dewi Persik. Dari hari pertama aku sudah memberikan peringatan kepada Mami Dewi Persik, hati-hati. Tapi kalau Mami Dewi Persik mau coba-coba ya silahkan. Resiko ditanggung masing-masing. Jangan. Gitu loh. Ya. Selama aku benar, selama aku jujur, nggak ada satupun orang yang aku takut. Jangan. Kochen turun tangan enggak? Itu tuh Instagramnya udah dibajak sama si Fitri. Karena udah nggak ada yang mau nolongin si Fitri. Siapa yang mau berani lawan Nikita Mirzani? Ya. Siapa? Cek Korea hadir Oppo area. Ayo Allah. Kopo. TKI. Kakak Putri naik dong. Kak Putri mau naik. Kalau Sarwena gini ya. Orang-orang, nanti kalian lihat ya guys, orang-orang yang deket sama Fitri, foto sama Fitri, kalian harus ingetin ya. Kalian DM, hati-hati lihat YouTube-nya Fitri gitu. Jejak digitalnya. Yang gue sekarang kasihanin Sarwenda guys ya. Dia udah capek-capek kerja, jualan ini ono. Nanti ditipunya sama Fitri. Lebih sedih gak sih guys? Lebih sedih gak sih? Semak. Kopo Sayati. Margahayu gimana? Angkat tangan. Kak Amel nggak bantu ya. Nah, tadi gue dengar ada berita burung bahwa katanya aku meminta maaf kepada Amel Natadipura. Tidak, saya Yoke Hargono ya, pemegang akun Kerioke, tidak akan pernah meminta maaf kepada Amelia Natadipura selaku penjual Ends Jewelry ya, tidak akan pernah meminta maaf. Karena apa? Kamulah yang memulai ini, kamulah yang merebut suami orang ya kan, kamulah yang merebut anak orang juga. Jadi 11-12 sama Fitri. Nggak pernah gue mau meminta maaf sama Amel ya. Tapi kemarin ada tawaran, katanya Yoke boleh nggak jangan ngomong-ngomongin aku gitu. Buat sekarang di hold dulu ya Bu Amel ya kan, Natasha hot dulu lah ya, kerja pantau ya kan ya. Nggak usah mikirin paspor gue, aman. Ya kan. Jadi buat kalian yang tahu, ini sudah hampir di puncak-puncaknya. Target aku sekarang adalah Cencen Kurniawan. Selama 10 tahun kamu sudah dibohongi sama Fitri, ya kan? Satu aja permintaan aku, tes DNA dengan Renzo sudah cukup. Kalau terbukti Renzo itu anakmu, aku akan sembah sujud di kaki ibumu. Kaki lu juga gak apa-apa lah, asal pedicure dulu ya. 1800 yang nonton ya. Kak, parfumnya cewek atau cowok? Itu pemenangin lah gerabak donat.
Oh, Malaysia, apa kabar? Somplak bikin gua ngakak. Cece coba laporkan Sahrul. Buang-buang waktu. Gua nggak mau Sahrul dendam kusuma sama gua nggak mau. Guys, kalau kita melaporkan orang ya, terus dia di penjara, nanti dendamnya seumur hidup, nggak mau. Nggak mau. Gua nyetir dulu sambil lihat live dulu. Renyah amat, enak, kesemek. Benarkah loli akibat pengaruh Fitri? Betul. Cek si Cenyer pengangguran, kata Nikmi. Kedoknya aja pengangguran. Jadi sama dia penipuan juga. Rasanya apa? Nggak ada rasanya sih, kesemek, manis doang. Ayo kok lewat di Ibu-ibu, apa sudah selesai beberes rumah? Asik ya pantengin live-nya Ceyoke. Pokoknya segitu dulu aja ya guys. Pesan aku untuk kalian, DM 1 Sarwenda untuk hati-hati. Kasihan Sarwenda baru cerai sama Koruben, nanti hartanya di peralat sama Fitri. Kedua DM Cencen. Udah itu dulu aja lah, yang lain-lain nggak usah. Ya, DM Cencen, DM Sarwenda. Kalau Sarwenda hati-hati sama Kak Fitri. Kalau sama Cencen tes DNA. Udah itu dua aja udah cukup. Kak, kenapa nggak bahas MI Kak sama kakaknya? MI Marisa Ica lagi umroh. Kalau kita melihat orang lagi berdoa, lagi bersujud, lagi bertobat, masa kita serang? Yang iblis kan kita jadinya, ya kan? Kita kasih kesempatan orang berubah. Kalau dia pulang dari umroh barbar, gue lanjut lah. Ya kan? Gitu. Ya, udah dulu ya guys. Love you so much. Jangan lupa di order Secret Finest ya. Love you.